Saudari-saudara yang terkasih, berjumpa kembali dalam katekesi digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas mengapa sih pastor gereja Katolik tidak menikah? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama. Saudari-saudara yang terkasih, tentu kita pernah ditanya, mengapa pastor atau imam atau romo dalam gereja Katolik tidak menikah? Kira-kira kenapa ya? Nah, saudari-saudara yang terkasih, dalam situasi normal, seorang imam Katolik ritus Latin tidak menikah atau selibat. Alasannya dapat dijelaskan secara teologis dan kanonik. Secara teologis, seorang imam dalam pelayanannya bertindak in persona Christi atau selaku pribadi Kristus. Dalam Alkitab, kita tahu bahwa Kristus tidak menikah, walaupun secara mistik gereja disebut mempelai Kristus. Tidak menikah atau selibat sesuai dengan nasihat Injil, di mana Yesus sendiri yang mengatakan, ada orang yang membuat dirinya tidak kawin karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Santo Paulus juga menasehati jemaat di Korintus. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Paulus menganjurkan selibat, tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda, aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Jadi, dengan hidup selibat, para imam Katolik memberikan diri secara total bagi pelayanan, sekaligus meneladani dan menguduskan diri mereka kepada Tuhan Yesus. Alasan kedua adalah kanonik. Disiplin gereja Katolik ritus Latin mengharuskan para imam untuk selibat. Secara kanonik, para imam Katolik tidak dapat menikah karena beberapa alasan. Pertama, imam yang tergabung dalam ordo religius mengucapkan kaul selibat atau kaul kemurnian tidak menikah. Kedua, bagi imam diosesan, meskipun tidak mengucapkan kaul, namun mereka berjanji untuk hidup selibat. Ketiga, secara hukum gereja, mereka yang sudah menerima sakramen tahbisan tidak dapat menikah. Nah, yang disebutkan tadi berlaku dalam kondisi normal. Namun, ada beberapa kondisi seorang pria yang menikah dapat menjadi seorang imam dalam gereja Katolik. Misalnya, ketika istri dari pria itu meninggal dunia dan anak-anaknya sudah mandiri. Juga bagi imam dari gereja Anglikan yang sudah menikah, jika dia memutuskan pindah ke gereja Katolik, dia dapat ditahbiskan sebagai imam Katolik. Dalam gereja Katolik, para imam diwajibkan untuk hidup selibat atau tidak menikah. Ketika seorang diketahui menikah atau menjalin relasi personal dengan lawan jenis hingga menghasilkan keturunan, maka hukumannya adalah imam tersebut akan dicabut status imamatnya.
Larangan seperti itu tentunya tidak serta-merta diberlakukan begitu saja, melainkan ada satu atau dua alasan tertentu. Untuk itu, berikut ini adalah imam Katolik tidak boleh menikah atau hidup selibat. Alasan bersumber dari dasar biblis. Dalam tradisi gereja Latin diisyaratkan agar imam tidak menikah atau hidup selibat. Dituliskan dalam 1 Korintus ayat 7, yakni menjadi seorang imam dibutuhkan perhatian yang tidak terbagi. Dengan perhatian yang tak terbagi, maka imam tersebut dapat memberikan perhatian sepenuhnya kepada Tuhan dan gerejanya. Lalu selain itu, Kristus menghendaki hidup selibat ini sebagai suatu pilihan bagi orang-orang yang ingin memberikan seluruh hidupnya bagi kerajaan Allah. Yesus berkata, ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Hidup selibat untuk kerajaan Allah juga dicontohkan olehnya sendiri. Mereka yang hidup selibat menerapkan dengan sepenuhnya apa yang disebutkan dalam surat Rasul Yohanes. Mereka hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kehidupan selibat para imam dan para religius menjadi gambaran kebahagiaan sejati dan kekal dalam kehidupan surgawi di mana orang tidak kawin dan dikawinkan. Yesus sendiri mengambil cara hidup selibat untuk kerajaan Allah sebagai cara hidupnya sendiri. Dengan demikian, Yesus memberi makna yang sempurna akan gambaran bahwa Ia adalah kepala dan gereja adalah tubuhnya. Ia adalah sang mempelai pria dan gereja adalah mempelai wanita. Lalu berkaca lagi pada ajaran Bapa Gereja Santo Hieronymus. Santo Hieronymus menyebut Kristus yang murni dan perawan Maria dalam diri mereka membaktikan buah yang tertinggi tentang keperawanan dari kedua jenis kelamin. Para rasul telah hidup murni atau sekalipun menikah telah hidup selibat. Mereka yang dipilih menjadi uskup, imam dan diakon adalah mereka yang selibat atau para duda atau setidak-tidaknya sesudah mereka menerima tahbisan imam, mereka bergaul kemurnian selamanya. Demikianlah saudari-saudara pembahasan kita tentang mengapa pastor gereja Katolik tidak menikah. Semoga membantu wawasan iman Katolik kita. Salam.